Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KBT. Hari ini kita berada di mana nih Mas? Di neraka? Apa di mana? Surga ini Mas? Ini di antara neraka dan surga. Antara surga dan neraka. Al-A'raf berarti. Kiri kanan. Kita berada di Jogja, sahabat-sahabat KBT. Kita sengaja mendatangi sahabat yang dulu sempat memusuhi saya secara pribadi, nggak tahu kenapa nih orang, makanya saya datangin. Jadi agar bisa jadi sahabat, ya. Jadi musuh jadi Musuh. angger lagi musuhan orang. Kan ada Kang Apip, juga ada Mama Dian. Kang Apip seorang budayawan, Mama Dian seorang spiritualis, ya. Nah, kita lebih mengerucut kepada pembicaraan tentang spiritual, ya. Ya mah, nggak apa-apa ya mah, tentang bicara spiritual ya mah. Nah, menurut Mama nih, spiritual itu apa mah? Spiritual itu pada dasarnya adalah pengaruh energi ya yang dikeluarkan seseorang terhadap diri kita atau lawan bicara. Siapapun kayaknya bisa jadi spiritual deh. Siapapun bisa. Bisa, karena apa? Iya bisa mah. Bisa. Siluman orang. Bisa aja. Seperti ular. Itu bisa mah ya. Bisa. Gimana itu mekanismenya? Pada dasarnya spiritual itu adalah sesuatu yang terjadi kepada lawan pembicara atau seseorang yang mempunyai dilema dalam setiap kehidupan. Minimal kita ini entah itu diposisikan sahabat, kawan, atau sebagai sesepuh atau orang tua itu sendiri, sehingga memotivasi sehingga mereka menjadikan dilema itu bisa terpecahkan. Cuman pada dasarnya spiritual di sini mungkin ya tergantung daripada titik permasalahan, sehingga apapun permasalahannya ketika spiritual itu berjalan, minimal dia akan melakukan hal yang positif, memberikan hal-hal positif, sehingga seseorang itu ketika mendapatkan persoalan-persoalan rumit atau jelek sekalipun, jadi kita bagaimana caranya kita membuat itu menjadi positif. Jadi siapapun, artinya gimana? Ketika kita kecil juga kan kita punya sahabat. Ketika kita punya sahabat kan, sahabat itu suka bilang, "Geus dong gitu, mana kudu kieu." Itu berarti dia sudah bersikap sebagai spiritual. Sudah berspirit itu. Spiritnya sesuatu, jadi tidak dikatakan spirit itu hanya sebuah apa ya, pada dasar itu ya kalau bahasa sekarang itu entah itu dari paranormal atau apa, bukan, atau dukun atau apalah istilahnya. Itu kenapa jadi ada istilah dukun, paranormal? Apakah dukun itu termasuk spiritual atau si spiritual yang mendukunkan diri, ya bagaimana ini? Ini menarik. Karena yang baru dikatakan itu ya yang tergantung dari sesuatu kejadian atau keadaan seseorang yang mengalami dilematis dalam kehidupan. Minimal ada dua hal yang kita harus sadari, bahwa di kehidupan ini ada positif, ada negatif, ada buruk, ada salah, ada benar, ada salahnya. Nah, itu tergantung. Ada hal-hal yang memang harus kita sikapi di sini. Yang pertama dukun. Dukun juga itu bisa menjadikan satu spirit juga. Minimal ada dorongan ketika dia bisa memotivasi dengan hal-hal yang membuat orang itu menjadi berpositif. Yang tidak bisa diterima itu manakala dukun itu sendiri dia tidak menjelaskan apapun, tidak memberikan solusi apapun, hanya mungkin maaf ya, mungkin hanya ini segelas air atau apa, itu kayaknya kalau menurut saya. Jadi spiritual itu logis ya, Pak? Logis. Bukan mistis ya? Bukan. Sahabat, perlu dicatat. Ini ahli spiritual yang mengatakannya. Spiritual itu adalah hal yang logis. Tapi sebentar, mistis. saya kehujanan. Iya. Takut sama hujan? Sabar, kita lanjut ya. Jadi itu, spiritual itu adalah hal yang logis. Artinya
semua orang itu bisa menjadi spiritual, tidak pandang bulu ya, Mas. Iya, Mau itu iya, pasti. dia itu anak-anak, mau itu anak remaja, dia ketika dia mampu memberikan energi-energi yang membawa hal yang positif, Iya. berarti dia seorang spiritual kalau begitu. Iya. Ya minimal kan salah satunya kita sebagai manusia yang bisa menjadikan manfaat bagi yang lainnya. Tah, eta Itu spiritual. kan. Ada dasarnya Aryo, di situ. sekarang bagian Mas Aryo. Ini seniman Nanya. gitu. Mas, iya hubungannya yang spiritual ada nggak? Kenapa masang tato banyak? Ini penyatuan alam, Penyatuan alam, seni, seni. Anda seorang seniman berarti. Ada nggak mah hubungan antara seniman dengan spiritual? Ya kalau seni itu kan luas. Luas. Ya? Pengertian seni itu luas pada dasarnya. Apapun. Seni itu bisa nggak membangkitkan nilai spiritual seseorang? Jelas. Bisa. Kalau menurut saya bisa. Karena Contohnya mah? salah satunya ya seperti pada dasar seseorang mungkin karena psikologis ya dalam misalkan dia bisa curahkan kepada seni, entah itu seni lukis, entah itu seni musik, mungkin itu karya yang bisa disampaikan dari hati nuraninya sehingga dia bisa membangkitkan hal yang positif. Ya, Kalau seninya membawa hal yang positif bagi diri. ya, betul. Mas, beres. nah, cuma yang fokus dong nanya saya, teteh. Enggak. Kan tadi enggak, sekarang nanya ke Suma. Jadi iya tato teh penyatuan alam. Jadi tato itu seni, Seni ya. intinya tuh seni, tapi banyak digunakan untuk gagah-gagahan, untuk jagoan. Padahal asal usul tato itu sebenarnya ya seni, aslinya seni. Mereka seni itu kan ada seni musik, seni lukis, seni rupa, seni tari, seni suara, banyak. Nah, tato termasuk seni lukis. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya tato dengan Spiritual. spiritual. Enggak ada. Sekarang makna dari spiritual itu apa sendiri? Kan udah dengarin tadi. Memberikan hal yang manfaat. Spiritual itu sebenarnya kalau menurut pandangan aku, spiritual itu tidak ada negatif dan positif. Oh, Dia itu netral. Ibarat pisau. Pisau ini bisa dipakai untuk membunuh. masak atau untuk membunuh. Jadi spiritual itu kalau menurut pandanganku. Sedangkan seni juga seperti itu. Kayak seni tato. Bisa untuk jago-jagoan. Bisa untuk kriminal biar gimana. Bisa memang dia kena tapi seni. gambar ini Dan bisa, keindahan. gambar ini bisa membagikan spirit nggak? Kesenian Dengan dia. pakai tato jadi percaya diri. Iya, Oh, iya. itu juga bisa Iya. juga. Berarti Tapi ada kan hubungannya mah ya? Berarti yang makna yang barusan Marcel bilang itu adalah seorang pelaku. Pelakunya. Ya, beda dengan seorang spiritualis mungkin ya. Hmm. Pelaku itu ya betul bisa dikatakan sah aja. Positif dan negatif itu tergantung dari yang tadi keperluan itu, karena mungkin saja dengan dia berlaku untuk negatif sekalipun, kalau memang itu memberikan dia motivasi dan dalam hidupnya ya sah aja. Itu sah-sah saja ya? Namanya juga manusia hidup ya, ada salah dan benar, itu kan bukan kita yang ngurusin mungkin ke situ. Kalau nanya ke mama ya mungkin dalam arti seorang positif. pribadi saya sendiri ya mengatakan bahwa kenapa kita pegang spiritual ini, karena setidaknya kita bisa menjadikan manfaat bagi seseorang itu. Oke. Jadi antara pelaku dan antara yang Jadi nilai positif negatifnya itu ditentukan oleh pelakunya. ya tergantung kebutuhan. Jadi semacam Keadaan. kayak ilmu. Hmm. Kayak ilmu matematika. Ilmu matematika bisa untuk korupsi, ya kan? Bisa Ya, untuk bisa. kebaikan. Bisa. Jadi spiritual itu adalah ilmu. Bisa untuk ngerangkul randa bisa gak? Sementara ini gagal menang.
gagal. Itu kura-kurana pakai ilmu naon eta. Paling cuman matematikanya 1 gagal, 2 gagal, yang ketiga sedikit-sedikit. Kang. Akang teh budayawan seniman ya teh. Saya sebetulnya kalau dikatakan budayawan belum ya. Belum. Saya cuma belajar aja bagaimana berbudaya karena basic daripada Indonesia ini kan kata tokoh itu jadi bangsa yang besar itu tidak akan pernah melupakan sejarah dan budayanya gitu. Nah, termasuk budaya itu pemikiran saya sebetulnya yang tadi pertanyaannya tuh basic memang saya seni Seniman. gitu. Pada dasarnya berangkat dari seniman lah. Jadi yang kayak tadi disebutkan tato itu kalau untuk orang seniman Ya itu seni saja ya. adalah seni gitu loh. Lepas daripada unsur agama gitu ya. Kita bersosialisasi. Enggak, kita nggak bicara agama nih, bicara kan? spiritual. Ya, menurut kacamata itu bagaimana. Sebetulnya kan kembali ke orang kita ini di antara tadi seni dan budaya itu saya melihat bagaimana tentang sosialisasi manusianya sendiri gitu ya, termasuk saya pribadi. Hal yang masalah tadi kembali konsep masalah spiritual, kalau menurut seniman itu adalah yang menggairahkan untuk memang kesemangatan dirinya sendiri gitu. Satu contoh Spirit. spirit gitu, bukan spirit gitu ya. Nyeprit. Spiritual dalam Berarti hal- seniman oke itu Nyelempit. spiritual. Hah? Spirit yang nyelempit. Ya boleh. Eta maksudnya kemana? Itu mah nanti kita Tet, bicarakan. dia mah kena sensor. Sensor ya. Tadi yang dikatakan dari konteks seni itu sebetulnya luas. Nah, saya yakin seorang seniman atau seorang budayawan itu pasti include ada spiritnya. Include pasti. Oke, yang ingin saya tanyakan kia, Kang. Yang ingin saya tanyakan kia. Ya. Spirit yang melahirkan budaya atau budaya yang melahirkan spirit? Nah, itu pertanyaan keren nih. Keren itu ya. Keren banget. Gitu mau nanya. Iya. Ini kalau jawabanku tuh tadi antara spirit dulu atau budaya dulu ya. Itu ibarat satu mata koin, dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan gitu. Cepean gocap. Ya terserah lah mau cepet gocap apa itu yang jelas tidak bisa dipisahkan itu. Aku yakin di dalam manusia itu ada spiritnya gitu. Satu contoh ini Maya. Misalkan anak ini bagaimana untuk dia bertahan hidupnya gitu ya. Nah dengan budayanya tadi itu dia memang ada spirit untuk bagaimana untuk bertahan hidupnya gitu. Itu kan bertahan hidup itu kan ada spirit semangatnya dia gitu. Berarti tujuan dari spiritual itu adalah untuk bertahan hidup, mah. Bertahan hidup, penyemangat hidup untuk dirinya gitu loh. Oke. Berarti pada dasarnya spirit itu sudah tumbuh sendiri. Sudah ya? tumbuh sendiri. Iya. Di dalam jiwa-jiwa kita ya. Ya. Ada yang dia muncul sebagai seorang budayawan, meureun. Iya. Ada yang Seniman. muncul sebagai seorang Seniman. seniman. Iya. Ada yang muncul sebagai seorang Asia Mamates spiritual ya, berarti spiritual ya. munculnya sebagai penasehat, bukan advisor. bukan ya? Ya, itulah. Jadi Spiritual itu mungkin loh ini kalau secara ini orangnya jadi setiap orang itu kan mempunyai spiritual, aslinya punya spiritual masing-masing. Ya. Nah, spiritual itu artinya orang yang menggali hal itu. Menggali hal spirit. Dengan keilmuannya dia sendiri, dengan keilmuannya Makanya sendiri. bisa Mengembangkan. makanya bisa termanifestasi lewat budaya, Ya. termanifestasi lewat seni, Tergantung Iya. dia mengembangkannya dengan termanifestasi cara lewat ustadz. Oh bukan. Kalau spiritual itu dia udah konteksnya udah khusus. Energi yang dimiliki pada dasarnya manusia itu kan mempunyai energinya Ya. mempunyai energi dasar kan. Nah, itu yang digalinya. Kalau masalah nanti jadi seni atau jadi budayawan atau jadi apa itu pengembangan dari spiritual. Tapi kalau orang spiritual produk ya. orang spiritual itu orang yang menggali energi-energi murni yang terdapat pada diri manusia. Tapi harus jadi manfaat, Mas. Hah? Harus jadi manfaat. Ya haruslah.
Oh iya, Seperti aku kan suka bermanfaat kepada Memanfaatkan. para janda. Kamu tuh bermanfaat apa memanfaatkan? Kan simbiosis mutualisme. Oh iya. Jadi konteks dari spiritual tuh jangan sampai memanfaatkan. Nah, Harus bisa untuk Menjadi manfaat. bermanfaat untuk Nah, orang jadi banyak manfaat. gitu. Nah, Nah, itu ini yang mah. dikatakan orang spiritual itu kali ya. nah ini mah aneh. Ini fenomena ya. Si Anu ngaku spiritual, si B ngaku spiritual, si C ngaku spiritual. Nah, apa sih mas? Nah, Hmm. itu belum dewasa. Nah, apa Kayaknya kurang Apakah kurang pantas minum orang yang kopi. berpasaya itu disebut spiritual? Iya. Ini menarik juga. Ini kan fenomena seperti itu mas. Ya karena yang tadi kita kembali lagi bahwa spirit itu sudah tumbuh terlahir di Terlahir dalam di jiwa. Nah makanya kenapa saya katakan bahwa itu tergantung dari positif dan negatif. Karena apa? Untuk menggali yang tadi Mas Aryo bilang, ketika seseorang mengembangkan dalam aspek spiritualnya itu menjadikan basicnya seperti apa, itu mungkin yang salah satunya harus digali dalam hal ketika kita lakukan kebenaran di situ. Jangankan untuk orang lain lah, sebagai seorang itu tadi dikatakan mama itu dalam spiritual sebagai apa tadi? Advisor, Advisor. penasehat. Penasehat. Jangankan kita bisa menasehati orang, kalau diri kita sendiri belum bisa kita tahu apa nasihat-nasihat yang terjadi di dalam diri kita, yang terjadi itu negatif, kita harus bisa dulu untuk menggali itu. Makanya ini tidak akan terjadi bentrokan, Iya. tidak akan karena dia sudah tahu jenis dengan caranya seperti apa dia bisa menyampaikan yang hal positif tadi sehingga dia netral. Kata Mas Aryo tadi netral, jadi spirit itu netral. Jadi tidak ada benar salah di sana ya. Yang dia dengan cara begitu dia cocok, dia bisa bertahan hidup. Ya itu tadi yang Mas Aryo kembali katakan, negatif dan positif itu kan tergantung. Yang mungkin tambah Kayak istilah aku belum dukun. ngomong loh. Istilah dukun ya. Istilah dukun itu sejak zaman jahiliyah itu sudah ada. Dan itu bukan masalah positif dan negatif. Iya. Dukun itu adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang spiritual. Dari Oke. zaman jahiliyah, zaman Nabi itu sudah Atau ada. mungkin dalam tatanan yang sekarang itu mungkin yang tadi yang dikatakan dirimu spiritual, aku spiritual ini kok bisa bertengkar gitu. Kalau menurutku itu pemahaman satu sama lainnya itu tingkat kedewasaannya itu. Berarti kedewasaan itu ya. Kedewasaan. Jadi orang yang bertengkar itu tidak Iya. dewasa. Berarti. Mungkin kalau bahasa Kamu tidak dewasa kamu. Bebasnya saya. Kopinya. karena mungkin yang satu minum air dalam satu contoh ini air putih ya toh kopi atau misalkan coklat atau jahe misalkan satu contoh itu kan jadi pemahaman. Nah ini kedewasaan kita kan belum tentu misalkan Mas Haryo sendiri kamu kalau orang ingin jadi spiritual tuh harus air putih Harus karena air putih. gini. Oh. Nah ini kan ketingkatan Oh, iya. kedewasaan pemahamannya di situ yang mendogma satu sama orang yang terjadi. Nah ini yang aku belajar budaya bukan aku seorang budayawan gitu. Dari tingkat dari seni itu bagaimana sih seorang budayawan, karena aku yakin di Indonesia ini ya orang budayawan tuh banyak sekali gitu. Cuman terekspos dengan karena mungkin dalam konteks ada pemerintahan atau dari hal apapun yang bisa untuk jadi profesional itu ujung-ujungnya dengan masalah materi. Nah ini yang berbahaya. Jadi spiritual yang tadi kan, dirimu spiritual, aku spiritual. Spiritual itu kan dalam konteks misalkan tatanan dunia sekarang tuh orang wow gitu loh, orang spiritual gitu. Nah ini kan tadi konteksnya dalam tatanan yang lebih kerennya lagi bahwa seorang spiritual itu akan yang menguntungkan untuk dirinya, untuk orang lain dan benar dengan sang maha pencipta itu. Nah konteks dari aku belajar dari budaya ini harus tahu dulu maknanya gitu. Kalau dijabarin berarti benar orang spiritual itu harus mengetahui tentang masalah yang tadi, mohon maaf, dengan keilmuannya, dengan budayanya itu sendiri, tentang sejarahnya itu sendiri, Indonesia itu sendiri atau konteks dari daerahnya itu sendiri,
termasuk dengan agamanya. Hmm. Agamanya, mugamanya apa bagaimana. Nah, itu kan orang spiritual itu yang tadi katakan. Dia tidak punya agama aja karena spiritnya juga kenceng juga, Tetap bisa survival ya. itu dia bertahan hidupnya gitu. Selama dia hidupnya itu bertahan. Dan yang persepsi aku bahwa orang spiritual itu akan menguntungkan dirinya, menguntungkan keluarganya, apalagi halayak banyak. Oh. Itu orang spiritual. Ini keren gitu kalau menurutku tuh. Nah, ini banyak sebetulnya orang di Indonesia, termasuk mungkin di mana-mana pun gitu ya, yang akan berdampak positif bagi dirinya, apalagi untuk halayak banyak. Oke. Keren Siap. gitu. Mah, closing statement dari Mama. Bagus itu. Ya itu tergantung ya yang tadi dikatakan pengertian karena spiritual itu memang bangkit dari dalam diri. Contoh kecil adalah seorang anak kecil yang baru terpapar dia bisa jalan. Nah, bagaimana dia caranya ketika dia jalan terjatuh, dia kan memberikan spirit dari dirinya sendiri untuk selalu ingin bangkit. Jadi motivasi dari spirit ini ternyata adalah hal energi positif yang bisa memberikan semangat Yes. bangkit untuk bisa gitu. Semangat dan bangkit untuk bisa. Ya. Mas Aryo, closing statement. Dalam hal apa? Yang tadi Spiritual. lain janda. Dong lain janda dirinya mau tenang. Bahaya. Pemikiran Oke. jandanya. Oh, spiritual. Ternyata dia duda, berarti mencari janda. Duda. Closing statement. Jadi kalau spiritual itu sebenarnya seperti tadi, setiap manusia itu diciptakan mempunyai spiritual masing-masing. Cuman segalanya itu tertutup. Ibarat seperti ini, spiritual itu dalam wadah. Dalam wadah. Spiritual itu nurnya Allah, nurnya ini. Wis dalam ya. Ini udah lebih serius ini. Iya. Serius, Ini oke. closing statement tapi Oke. berkualitas. Jangan ke aku loh. Hah? Muridnya Jangan ke Gus. aku loh. Tolong diingat ya, tolong Oh, siap. tolong diingat ya. Murid Tolong Gus Paha kayak tolong Abi aja. didengarkan. Nah, ketika sesuatu ini memenuhi wadah, manusia itu kan dari kecil hawa nafsunya itu akan bertambah. Nah, ini akan ditutupi oleh hawa nafsu itu. Spirit tadi. Spirit itu tadi, spirit yang diberikan oleh Tuhan itu tadi. Nah, untuk mengembalikan agar spirit ini keluar lagi, berarti nafsu-nafsunya itu harus dikurang-kurangin. Sehingga nur dari Tuhan itu akan masuk. Di kebenaran. Kebenaran itu akan masuk. Mantap. Keren. Kang Apip, closing statement. Ya, kalau kacamataku ya dari belajar daripada basic dari seni ya, berkesenian, terus belajar untuk budaya itu sendiri. Inti daripada poin dari spirit itu akan bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Oke. Karena untuk menguatkan tentang bagaimana bertahan hidup itu. Jangan sampai, mohon maaf ya, mungkin yang ke kiri atau ke kanan dalam hal itu yang positif gitu. Kalau negatif itu konsekuensi daripada pemahaman yang tadi, ilmu yang tadi abang katakan bahwa kita orang spiritual semua kok bertengkar, itu pemahaman kedewasaannya mungkin ya. Itu aja. Sahabat, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah atau mutiara dari apa yang kita bicarakan ini, dan ternyata memang spiritual itu harus dipandang secara universal, tidak bisa dipandang secara parsial. Ya. Setuju boleh? Sebentar dulu. Oh, gimana? Kalau ada kaum hawa nanyain saya, bisa tanya. Kalau ada apa? Kaum hawa. Oh, kamu hawa. Kontak Sama person. takutnya ini bang-bangnya. Gampang kendali. Oke, setuju boleh, enggak juga enggak apa-apa. Bukan tugas kami untuk membuat kalian terkesan, karena kami bukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.